Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya. Kali ini kita akan membahas materi esensial terkait dengan menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Tapi sebelumnya kita akan simak materi berikut ini. Sebelum kita akan memulai materi, kalian bisa simak terlebih dahulu apa perbedaan dari fiksi dan non-fiksi. Mungkin sebagian dari kita sudah sering melihat atau mendengar atau membaca fiktif. Kira-kira fiktif itu apa ya? Kira-kira yang termasuk buku fiksi dan non-fiksi itu seperti apa ya? Silahkan disimak. Apakah kalian tahu novel Dylan? Novel terkenal karya Pidi Baiq ini merupakan salah satu buku fiksi. Lalu apa yang dimaksud dengan buku fiksi? Buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan imajinasi, hayalan, rekaan yang tidak benar-benar terjadi dan bertujuan untuk hiburan. Buku fiksi dibuat oleh pengarang. Beberapa jenis buku fiksi yang sering kita jumpai adalah novel, antologi cerpen, antologi puisi, maupun komik. Tulisan fiksi juga sering ditemui oleh kalian pecinta Wattpad. Lalu bagaimana dengan buku paket pelajaran kalian? Berbeda dengan buku fiksi, buku non-fiksi merupakan buku yang ditulis berdasarkan penelitian, kajian, pengamatan, maupun riset. Isi buku non-fiksi bersifat objektif dan bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Buku non-fiksi ditulis oleh seorang penulis. Beberapa jenis buku fiksi yang sering kita jumpai adalah buku pelajaran, biografi atau autobiografi, ensiklopedia, kamus, jurnal, maupun buku-buku pengetahuan yang lain. Nah, itu tadi materi terkait dengan perbedaan fiksi dan non-fiksi. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dalam membedakan buku fiksi dan non-fiksi, maka silahkan simak beberapa tampilan cover buku berikut dan silahkan bisa ditebak apakah buku tersebut adalah buku fiksi atau non-fiksi. Baik, jika kalian sudah memahami antara buku fiksi dan non-fiksi yang seperti apa, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah bagaimana perbedaan unsur dari buku fiksi maupun non-fiksi. Untuk itu, silahkan simak materi berikut ini. Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi memiliki beberapa kesamaan, namun keduanya juga memiliki perbedaan. Kita akan mengulas unsur buku fiksi terlebih dahulu. Pertama, buku fiksi memiliki sampul yang bisa memberi ilustrasi tentang isi buku. Kedua, ada pokok bab buku. Pokok bab buku biasanya terdapat pada kata pengantar. Di dalamnya berisi garis besar isi buku dan ucapan terima kasih. Ketiga, ada judul bab dan subbab. Untuk bisa menemukan bagian ini, kita dapat melihat daftar isi. Keempat, ada tema. Setiap cerita fiksi pasti memiliki tema yang dikembangkan dan menjadi latar belakang cerita. Kelima, ada tokoh, karakter, dan penokohan. Tokoh adalah orang yang terlibat dalam cerita, sementara karakter adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh. Berbeda dengan tokoh dan karakter, penokohan menghubungkan keduanya. Penokohan adalah cara pengarang dalam menceritakan karakter tokoh, apakah secara dramatik atau tidak langsung, atau secara analitik langsung. Keenam, bahasa yang digunakan. Buku fiksi memiliki tujuan untuk menghibur, maka bentuk yang indah itu lebih diutamakan. Seringkali bahasa pada buku fiksi menggunakan kiasan, perumpamaan, maupun kata-kata konotatif. Sedangkan unsur yang terakhir adalah alur. Dalam buku fiksi, alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, atau campuran.
Itu tadi unsur-unsur buku fiksi, sekarang mari kita simak unsur-unsur buku non-fiksi. Pertama, buku non-fiksi memiliki sampul sebagaimana buku fiksi. Hanya saja, biasanya pada buku non-fiksi, sampul buku terlihat lebih formal. Kedua, buku non-fiksi juga memiliki pokok bab buku yang berisi pernyataan mengapa penulis menulis buku tersebut. Ketiga, judul bab dan subbab yang disusun secara berurutan. Keempat, isi buku yang memuat secara rinci tulisan penulis. Kelima, cara menyajikan isi. Buku non-fiksi seringkali menggunakan beberapa kutipan sumber referensi. Tak jarang, beberapa buku non-fiksi juga memuat glosarium yang berisi daftar istilah dalam buku dan pengertiannya. Indeks yang memuat istilah dalam buku dan di halaman berapa istilah tersebut dapat ditemukan, serta daftar pustaka yang memuat bagaimana sumber referensi yang digunakan oleh penulis untuk menyusun buku. Keenam, bahasa yang digunakan. Bahasa pada buku non-fiksi biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta baku. Beberapa buku non-fiksi mungkin tidak menggunakan bahasa yang terlalu baku. Jenis buku ini dinamakan buku ilmiah populer. Unsur terakhir dari buku non-fiksi adalah sistematika penulisan. Berbeda dengan buku fiksi yang bisa menggunakan alur mundur atau campuran, buku non-fiksi ditulis urut secara kronologis dari awal sampai akhir. Itu tadi materi yang telah kita pelajari terkait dengan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Apakah sudah jelas? Saya ingin menggarisbawahi bahwa secara umum buku fiksi dan non-fiksi memiliki beberapa kesamaan, tetapi meski demikian ada beberapa perbedaan yang bisa kita identifikasi. Jangan lupa untuk pertemuan kali ini saya akhiri dan kita akan kembali pada pertemuan berikutnya terkait dengan bagaimana mengulas buku fiksi maupun non-fiksi. Saya Aditya, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa pada